Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Buat TPA-nya Bu Kokom. Ya. Jadi di mana Bu yang masih butuh Al-Quran banyak? Ada banyak pesantren? Di Bogor. Ibu tinggal di Bogor. Di Lewiliang. Di Lewiliang. Jadi di sana tuh saudaraku banyak pesantren yang menurut si ibu katanya masih banyak membutuhkan Al-Quran. Nah, ini kan di sini ada 30 lebih. Ini si ibu ngambil nanti buat. Jadi ibu ini punya pengajian ibu jadi mengajar ngaji untuk anak-anak. Jadi ini dikasih untuk anak-anaknya nanti. Terus nanti sebagian akan dibawa ke sana, gitu saudaraku. Oke, nanti pokoknya pas penyerahan ada videonya ya Bu, atau foto lah setidaknya. Oke, siap. Makasih Bu Koko. Sama-sama, saya juga makasih banget, semoga berkah. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini, edisi berapa sih? Tanggal berapa sih? 4 Oktober 2021. Dan ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini. Guys, ini bajunya sama tahu 7XL, tapi ternyata yang di bagian perutnya agak bledeh-bledeh gitu guys. Jadi sebetulnya sih tidak harus membeledeh, tapi ternyata beledeh sendiri guys. Beledeh ki bosok ngentire. Berarti kalau kemeja sih kayaknya ukuran 8 ya, 8XL. Karena jaket juga aku dibeliin sweater juga itu 7XL, ternyata kurang gede. Jadi kalau mau ngirimin kemejanya 8XL ya guys. Pertanyaanku adalah apa ada kemeja 8XL itu? Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Wah, ternyata kemarin yang Mas Tulus gitu-gitu viral ya. Ternyata rame guys. Oke, nggak apa-apa lah ya. Diucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Mas Tulus ucapan salam jumpa, salam rindu, salam kangen, dan salam sayang buat semuanya ya. Mas Tulus mau bilang terima kasih terlebih dahulu untuk semuanya yang tidak men-skip iklan hari ini. Aduh, Mas Tulus pokoknya minta support dari kalian, minta sedekah dari kalian dengan tidak dipencet tombol skip iklan. Kemudian suka nggak suka harus di like, itu yang pertama. Kemudian boleh dibantu share kalau memang menurut kalian penting, dan juga boleh di subscribe untuk yang baru pertama kali nonton. Jangan lupa tombol loncengnya juga dihidupkan ya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak buat Bos Taiwan, request 3 lagu langsung guys hari ini. Mr. Mendem, ada Kecewa, ada sama Keloas, lagu Tarling yang di request. Dan aku ditantang buat Mas Tulus, aku pernah nonton sampean di waktu itu. Jadi beliau ini pernah nonton aku di salah satu TV waktu itu di acara RCTI, namanya Bukan Talent Biasa. Acaranya di RCTI tahun 2015 atau 2013 ya, aku lupa. Dan di situ aku memang mengeluarkan suara apa tuh, kayak yang suara nyinden-nyinden gitu loh guys. Dan ternyata dia tertarik dengan itu. Dia nantangin aku dan videonya sudah aku tayangkan di depan. Kira-kira gimana menurut kalian? Koyok kodok kecepit apa koyok? Aku nekat itu guys. Aku nekat parah. Kalau suara sinden-sinden gitu sih dulu yang ngajarin ibuku. Jadi kalau kalau main itu tekan le dari sini le, suaranya le, jadi gini le, gitu. Jadi aku banyak belajar dari almarhum mama. Suara sinden itu suara sinden laki-laki itu di sini, suara sinden perempuan itu di sini, di kening atau di hidung sebetulnya suara sinden itu kan. Soting nendro prajane Sribu Mantoro, soting nendro tuh di sini guys. Kalau perempuan gini, soting nendro prajane Sribu Mantoro, soting nendro yo mas, hanya
ora iso meneh. Intermezzo ya guys ya. Oke, dikit doang. Alhamdulillah sudah selesai. Walaupun kayak suaranya kayak suara tikus kejepit. Semoga buat bos Taiwan nggak kecewa. Ya aku sebut bos Taiwan kenapa? Karena beliau ini bukan orang aslinya, bukan orang maksudnya gini. Dia hanya kerja di Taiwan. Tetapi beliau itu kalau nyawer, masya Allah, alhamdulillah banget kena ngebayar kontrakan. Dekat tanggal 10 guys. Tanggal 10 itu ya kartu kredit, terus kontrakan, terus arisan bulanan, masya Allah. Nyut kira megai lho rek jajal piye. Megai wingi nggo bayar iki, megai wingi nggo bayar iki. Jadi aku tuh kerja tuh pulang malam, itu malamnya udah buat bayar paginya. Jadi begitu aja terus. Tapi alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Matur sembah nuwun tetep diparingi rezeki ke montore sapa to cari jalan. Santap. Nggak ngerti sing di omah sopo. Alhamdulillah masih bersyukur terus ya Allah, meskipun cukup tinggal maksudnya gini, cukup untuk kebutuhan saja, tapi Allah selalu mencukupkan. Itu saya bersyukur sekali karena tetap dicukupkan meskipun ya rampung bayar. Alhamdulillah ya. Jangan lupa bersyukur orang baik. Oh ya, Mas Tulus mau kasih informasi juga buat kalian. Al-Qur'annya sudah 33. Kemarin kan ada min 3, ada min 5 ya. Ada min 5 terus ada tambahan lagi 5 jadi 10, ditambah lagi kiriman dari hamba Allah yang sudah masuk. Tadi belum aku baca tapi aku udah komunikasi dari tadi malam. Beliau akan nambahin kurang lebih 28 pieces. Jadi Al-Qur'an yang terkumpul itu sekitar 38, ya bener ya, 5 tambah 5 10 tambah 28 berarti 38 buah. Aku belum baca email WA-nya secara khusus, tapi nanti setelah aku baca mungkin aku akan informasikan lagi. Jadi sementara yang menurut hitunganku sudah sampai di 38. Teman-teman yang mungkin di sekitar Jakarta atau Jabodetabek punya ada TPA kah, ada masjid atau musola yang sedang membutuhkan Al-Qur'an, silahkan menghubungi Mas Tulus via deskripsi ya teman-teman. Dan untuk kalian juga yang mau sedekah Al-Qur'an, mau pesan minyak bidara, mau sedekah nasi dan lain sebagainya, silakan klik kolom deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, ada nomor WhatsApp juga di situ untuk bisa kalian hubungi. Kalau mau nanya dulu Mas Tulus gimana sih cara pesan minyak bidara, Mas Tulus gimana sih cara sedekah, silakan langsung WA aja, ada nomor WhatsApp di situ ya. Dan untuk transfernya untuk nasi box minimal 10.000, maksimal terserah kalian. Nasi box kita akan gelar setiap Jumat akhir bulan ya. Di akhir bulan ini kita juga akan menggelar insyaallah antara 500 nasi box insyaallah ya, kalau tidak 400 sampai 500 nasi box. Nah, teman-teman yang mau nambahin sedekah untuk nasi box dan lain sebagainya silakan klik kolom deskripsi ya. Minimal 10.000, maksimal terserah aja dengan satu nasi box itu 10.000. Teman-teman kalau mau bantu sedekah, mau ikutan bergabung sama kita, sangat-sangat mesti tunggu partisipasinya. Oke, silakan klik kolom deskripsi. Untuk yang sudah sedekah, matur sembah nuwun, Al-Qur'an, pesan minyak bidara, nambahin buat nasi box dan lain sebagainya, matur sembah nuwun sangat. Yang sudah nyawer juga terima kasih. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan kesehatan lagi, amin. Allah tukar dengan dilimpahkannya segala rahmat dari Allah, amin. Berkah barokah juga, amin. Dan juga semoga jenengan yang memiliki hajat dengan bersedekah melalui Mas Tulus, Allah izinkan dikabulkan hajatnya, amin ya Allah. Atur sembah nuwun nggih, terima kasih banyak. Langsung klik kolom deskripsi buat yang butuh info sesuatu, oke? Dan syaratnya satu, sabar kalau mau chat sama Mas Tulus dan gak usah basa-basi. Kalau memang ada yang mau disampaikan langsung sampaikan saja, oke? Karena balasnya itu udah pasti lama guys. Aku nggak pamer, aku sombong, aku nggak gini, tapi yang WhatsApp itu banyak. Wingi dirampung ke seharian, Mas Tulus itu selesai seharian. Nih dari jam 10 pagi selesai duha sampai brike meyak sholat tok, sampai maghrib jam 6:30 aku baru selesai. Ya, itu pun masih sholat maghrib dulu, baru baca lagi, baru selesaikan lagi. Dan sekarang itu sudah numpuk banyak lagi. Apalagi yang di Instagram. Di Instagram tuh masih penuh sekali belum Mas Tulus colek. Ya, jadi Mas Tulus minta untuk kesabarannya, oke? Nah, terkait kemarin pembahasan soal ini itu, Mas Tulus pengen bahas lagi sesuatu yang mungkin patut kita jadikan bahan kewaspadaan juga, karena selain ada prajurit dan juga beberapa hal yang sudah Mas Tulus sampaikan di video sebelumnya, ternyata malam ini lagi dan lagi Eyang menangkap sesuatu yang berhubungan dengan, ya seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya. Mas Tulus pernah bilang di vlog yang pada waktu itu soal kegaduhan yang akan timbul sampai di akhir tahun ya, sampai di akhir tahun. Dan Eyang Maung Putih ini lagi dan lagi memberikan warning atau memberikan wejangan kepada kita untuk istilah kata itu untuk lebih berhati-hati lagi, khususnya umat muslim. Ya,
Rek, jagone kloro, Rek. Jadi khususnya untuk umat muslim yang saat ini sepertinya kan sedang digempur-gempur, aku nggak tahu, karena yang berpesan akan banyak orang-orang yang mengaku wali, orang-orang yang mengaku raja, orang-orang yang mengaku ulama, orang-orang yang mengaku hebat, orang-orang yang justru aliran-aliran sesat ini akan beberapa bulan ke depan ini akan muncul, dan ini akan membuat kegaduhan, dan khususnya adalah untuk orang-orang Islam. Ujian ini atau kegaduhan ini akan menyerang sekali dengan Islam, menyerang Islam, dan beberapa hal yang bisa Mas Tulus baca di sini kayaknya mau ada penyerangan lagi buat ulama, terus ada penyerangan masjid juga, ada yang mengaku wali, mengaku nabi, mengaku Tuhan, ya ini akan beberapa hari ini akan muncul. Kenapa seperti itu? Hasil investigasi dari Mas Tulus sendiri adalah dengan ditangkapnya salah satu milik siapa ketuanya? Siapa Tuhannya mereka? Tuhan mereka itu Dajjal. Lagi dan lagi kembalinya ke situ. Aku sih gini ya teman-teman ya, ada yang bilang katanya 1000% apa yang saya sampaikan itu salah, 1000% saya sampaikan, silakan, hak masing-masing. Aku kan sudah bilang, video yang aku tayangkan di sini adalah versiku sendiri, bukan karena versi siapa-siapa. Kalau jenengan bilang Dajjal itu tugasnya ini di Al-Quran begini, aku nggak berpatokan dengan apa yang jenengan fahami, tapi apa yang aku lihat. Selalu setiap vlog aku bikin itu sesuai dengan apa yang aku mau, sesuai dengan apa yang aku melihat, sesuai dengan apa yang aku ingin bicarakan. Jadi tidak ada maksud apapun. Maksudnya dalam hal ini aku tidak ada mengkategorikan diriku tuh maksudnya gini, aku paling benar, aku paling enggak. Dan aku tidak pernah mengkotak-kotakan sesuatu melalui segi agama. Silakan baca deskripsi. Di situ saya jelaskan. Saya tidak pernah menyambungkan setiap apa yang saya katakan itu dengan agama. Saya tidak mau berhubungan dengan itu. Saya bukan tipe-tipe orang yang rasis yang nyambungin apa-apa dengan agama ya. Jadi segi pandang soal Dajjal yang saya sampaikan sebelumnya itu versi saya, bukan versi agama. Ya, bukan versi Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau ada yang salah saya mengatakan, atau versi saya yang salah dalam hal mengatakan dan saya menyebut itu dari sumber dari Al-Quran, silahkan saya dikritik juga nggak apa-apa. Saya minta maaf kalau memang saya salah. Saya nggak akan takut minta maaf. Tetapi segi pandang dari yang kalian lihat, dari yang kalian nikmati itu seharusnya kalian pecahkan, kalian pisahkan. Makanya Mas Tulus selalu bilang, ambil segi baiknya, buang segi buruknya, ambil positifnya. Kalau kalian berpikir positif, kalau kalian berpikir baik, semua akan jadi baik. Tetapi kalau kalian berpikir jahat atau jelek, ya pasti akan jelek, tergantung pikiran kalian sendiri ya teman-teman ya, soal Mbak Dajjal. Lalu aku sih gini, banyak malah ada yang bilang gini, komentarnya tuh yang aku kaget tuh, dia bilang gini, masa apa-apa ini disalahin Mbak Dajjal, emang Mbak Dajjal itu salah apa? Dajjal kan nanti tugasnya fitnah dan lain sebagainya. Dajjal tuh tugasnya nanti di akhir tahun, di akhir hayat atau hari kiamat menurut kalian. Ya, ada yang bilang begitu. Tapi komentarnya baru tak sematkan 1 menit langsung dihapus. Salahnya Mbak Dajjal itu apa? Kenapa kita nyalahkan Mbak Dajjal terus katanya? Katanya saya menyalahkan Mbak Dajjal terus. Lah, kowe iki putri Dajjal apa piye kok kamu malah mendukung Mbak Dajjal itu? Emang kamu tahu siapa ketua dari para jin ini? Jadi kamu tuh ndak usah sok tahu. Kok aku nyalahin Mbak Dajjal, kok mbok salahke? Kowe iki putri Dajjal ya? Kamu cucunya Mbak Dajjal ya? Makanya kamu gak mau disalahkan. Makanya gini teman-teman, maksud aku gini loh, seperti yang Mas Tulus bilang, disclaimer di video awal itu juga sudah jelas. Gak ada yang maksa buat percaya, gak ada yang maksa untuk mengapresiasi apa yang Mas Tulus putar atau Mas Tulus sampaikan di sini. Percaya monggo, tidak nggak masalah. Kalau sesuai dengan pemikiran masing-masing soal Mbak Dajjal. Yang lucu aku bahas Mbak Dajjal, kok aku nyalahin Mbak Dajjal katanya dia marah. Kan lucu itu. Untungnya adalah komentarnya dihapus. Jadi saya nggak punya bukti lisan gitu loh. Nanti coba saya cari di YouTube studioku ya. Kalau aku kan kreator, jadi aku masih bisa ngontrol. Kalau ada aku screenshot, aku posting biar kalian bisa memahami itu, oke? Jadi versi Dajjal, versi kalian masing-masing. Itu versi saya, versi saya. Jadi kalau buat saya, semua sumbernya dari dia. Semuanya salahnya dia. Kalau saya salahkan dia, kamu marah. Saya salahkan Mbak Dajjal. Yoskono melo Dajjal, jangan melo sama Gusti Allah. Ya, karena orang jelas-jelas wong salah kok disalahke nggak mau, karena dia itu sedang mencari cara. Ini sekarang guys, ini maaf ya guys ya, kalian itu datang ke dukun, ada dukun ini dukun itu, mereka tuh nanti cuma jadi bantalan guys. Orang-orang seperti kita yang tidak bisa mengontrol diri kita, itu suatu ketika jadi bantalnya dia, energi dia. Lalu kenapa bangsa jin itu membutuhkan kita? Kamu tuh punya nafsu, kamu tuh punya amarah. Kalau kamu ngelakuin dosa, buat dia kebahagiaan. Kalau kamu punya nafsu, punya amarah yang nggak bisa kamu kontrol, itu bisa dikonsumsi sama mereka. Itu sebabnya kenapa mereka dapat kekuatan.
Makanya yang paling sering kena corona itu adalah orang-orang yang terlalu emosional. Itu bahaya. Makanya kalau disalahkan nggak mau disalahkan ya kono sembahan dajjal mune. Aku mau nyembah ke dajjal. Aku nyembah Gusti Allah. Aku sayangnya sama Gusti Allah aja. Oke? Kalau kamu mau nyembah dajjal sono silahkan, urusan kamu masing-masing. Oke? Nah, tertangkapnya satu sosok sama Eyang Maung Putih ini. Lagi-lagi ada yang nanya, Mas Tulus, Eyang Maung Putih itu siapa? Eyang Maung Putih ini khodam dari salah satu sahabat, mantan sahabat saya, asik. Yang saat ini kami sudah renggang, kami sudah tidak pernah ketemu, dan kami memang sudah menjaga jarak untuk tidak saling bertegur sapa masing-masing. Bukan memutuskan silaturahmi karena saya repot, dia juga repot. Jadi kami memutuskan untuk masing-masing saja. Kami merasa tidak sejalan lagi dalam pertemanan. Oke? Nah, khodamnya dia ini, aku gak ngerti bagaimana caranya, entah izin Allah, entah karena apa, tapi beliau sekarang ikut saya. Nah, tadi malam beliau itu menangkap sesuatu. Bukan tadi malam, tapi kemarin malam ya guys. Kemarin malam itu beliau menangkap sesuatu yang berwujud kerbau, tapi ndase, ya kepalanya kerbau, tapi hidungnya ini gini guys. Apa ki jenenge? Apa sih yang namanya kalau itu? Irung? Apa ya? Jadi ini nih guys, maaf ya guys, pernah ngelihat sapi yang dicocok hidungnya? Jadi dua-duanya tuh kayak ada anting bulat gini, begini, nah persis kayak gini. Nih, di sini ada anting bulat gitu, terus meler terus guys. Apa yang meler itu? Kamu pengen tahu? Maaf ya teman-teman. Air mani, meler semua. Keluar semua. Ada berbagai macam hal. Setelah dipegang sama Eyang, kita interogasi, kita cari tahu beberapa hal yang akan dia lakukan adalah kita bocorkan di sini ya, supaya banyak orang waspada. Yang 100% sedang diincar sama mereka adalah para alim ulama. Ini yang harus hati-hati. Makanya diri mereka memfokuskan, mereka sedang fokus dengan sesuatu. Aku orang tua endorse ya, masuk rugi gua. Enggak. Jadi dia memfokuskan diri untuk menyusup ataupun ikut dengan para alim ulama saat ini. Jadi sangat luar biasa. Hal pertama yang akan dilakukan dia untuk masuk ke alim ulama, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Si alim ulama ini akan punya nafsu yang luar biasa, akan punya nafsu seks yang luar biasa, ya. Ketika satu, boleh disebutkan nggak ya? Maaf teman-teman, jadi si kerbau yang kita pegang ini kita nggak boleh sebutkan kata yang, ya. Ada sebuah kode etik yang nggak bisa saya lawan, jadi saya harus diam. Intinya si jin kerbau yang punya anting 2 di mulut, di hidungnya ini akan mengincar para ulama, para alim ulama, entah itu laki, tapi mayoritas laki-laki ya. Aku lihat sih mayoritas laki-laki ya guys, perempuannya jarang. Perempuannya ada beberapa saja, tapi dia lebih mengincar ke alim ulama, ke ulama yang laki-laki. Ya, alim ulama ini macam-macam ya, silakan artikan sendiri ya saudaraku. Jadi nggak perlu Mas Tulus sebutkan ini itu nggak perlu. Yang pertama yang akan terjadi ketika dia menghasut ulama tadi adalah yang pertama dia akan merasa memiliki nafsu yang luar biasa. Ya, nafsu seksnya itu akan tinggi, dan itu akan membuat dia berfantasi dengan berbagai macam jenis cara seksual, sehingga dia melakukan penyimpangan seksual. Maaf ya teman-teman, aku ngomong apa adanya ya. Ustadz atau ulama yang terhasut sama si kerbau beranting hidungnya ada antingnya ini akan memiliki kecenderungan suka anal. Ngerti anal gak teman-teman? Jadi anal itu menggunakan lubang yang salah. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Jadi dia akan terinspirasi untuk melakukan seksual yang di luar syariah atau di luar Islam. Dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar, entah itu BDSM, entah itu fetish terhadap hal tertentu. Jadi tiba-tiba dia punya kelainan soal seksualnya. Itu mental pertama yang akan dia buat, ya. Hal pertama yang paling dominan, paling sering akan dialami para alim ulama kita. Kalau ketika si jin kerbau ini sudah masuk ke tubuh dia, atau sudah mendekat dia untuk menghasut. Karena orang-orang berilmu ini akan gampang, seperti yang Mas Tulus bilang di vlog sebelumnya, jauh sebelumnya. Sebenarnya orang-orang yang sedang diincar ini apa sih? Salah satunya yang paling dominan, paling akan mendapatkan ancaman atau mendapatkan istilah kata itu incaran mereka itu yang paling dominan adalah orang-orang yang merasa, bukan orang-orang merasa, tapi orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang memiliki kelebihan khusus untuk membimbing orang lain.
termasuk guru, ya, ustadz, ulama dan lain sebagainya, itu pokoknya di situ. Cuma aku sih melihat ini memang dia khusus mengerahkannya ke ulama atau istilah kan gini, pemuka agama. Kita sebutnya pemuka agama aja ya guys ya. Jadi dia akan menghasut pemuka agama, cuman memang dari persentase dari 100 itu menurut saya 80% akan Islam yang akan dia incar sama dia. Jadi agama Islam yang akan segera akan dihajar dulu. Tapi para pemuka agama ini ya seperti yang Mas Tulus bilang, siapapun pemuka agama yang dekat sama dia atau berhasil dia susupi atau jin kerbau ini susupi, dia akan memiliki nafsu seks yang luar biasa, bahkan bisa saja dia menjalani yang namanya kelainan seksual, termasuk menggunakan lubang selain lubang yang seharusnya, berarti begitu ya, yang tidak sesuai. Nah, ini Mas Tulus ngomong apa adanya supaya lebih mudah dipahami ya teman-teman, lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah para pemuka agama yang saat ini akan disusupi atau berhasil disusupi sama si kerbau ini, dia akan merasa paling berilmu. Dia akan ngerasa paling sombong. Secara tidak sadar dia mengatakan hal-hal yang seakan-akan dia itu banggain dirinya sendiri. Dia akan sering muji dirinya sendiri ketika dia melihat kaca, gue ganteng banget nih, gue nih, ya Allah, berilmu banget, gue nih dibutuhkan orang banget nih, gue ilmu gue dibutuhkan orang dan sebagainya. Jadi kita tuh dia ngerasa paling hebat, dia ngerasa paling sakti, paling pinter. Dan pemuka agama juga masih banyak yang punya kelebihan khusus ya. Dan ini kemungkinan akan dialirkan ke sesuatu yang tidak bagus. Jadi ngerasa lebih berilmu, ngerasa lebih ganteng. Gini, tingkat kecongkakan tubuhnya atau dari pemikiran dia akan lebih merasa lebih sombong daripada apa yang dia punya. Jadi aku ngerasa gue lebih punya agama nih, gue lebih daripada yang lain. Jadi lu ngerasa kalau si pemuka agama ini akan merasa kalau dia ini memiliki kelebihan di atas orang lain dan dia dibutuhkan sama orang. Jadi rasanya itu kayak dia tuh sombong gitu loh. Nah, yang ketiga adalah ketika seorang pemuka agama, saya nggak gini, memang mayoritas Islam, tapi ada kemungkinan di luar Islam juga kena ya. Jin yang berbentuk kerbau ini bisa saja dia mempengaruhi si pemuka agama tadi untuk mengaku bahwa dia adalah seorang wali, atau bahkan dia seorang nabi, atau bahkan dia seorang Tuhan. Karena apa? Satu hal yang kedua tadi yang mempengaruhi, dia ngerasa paling berilmu, dia ngerasa paling ini, dan dia akan terus merasa mendapatkan wahyu, merasa mendapatkan perintah ya, melakukan hal-hal di luar nalar. Misalnya maaf ya teman-teman, misalnya yo, kayak aku pernah lihat video di mana ada orang zikir tapi sambil cukit, yang macam-macam, yang begini-begini, sholat yang begini-begini, ingat gak? Tuh ada yang video viral dan lain sebagainya. Nah, akan banyak kegiatan-kegiatan menyimpang juga nanti karena hasutan si kerbau ini, si jin kerbau ini. Tetapi dalam hal ini kenapa yang diincar adalah pemuka agama? Karena mereka tuh punya murid, mereka tuh punya apa istilah kata pengikut. Jadi yang diincar sama dia memang orang-orang yang punya pengikut, sehingga ketika dia salah, namanya pengikut sudah fanatik, mereka tidak akan menyadari kalau pimpinannya atau panutannya ternyata salah gitu loh guys. Jadi menurut dia apa yang dia sampaikan betul, apa yang saya lihat benar, sehingga walaupun dia melakukan kegiatan yang di luar agama atau di luar syariah, menurut dia ya udahlah ikutin aja karena saking patuhnya sama guru. Seharusnya tidak seperti itu. Kenapa saya bilang yang paling akan diincar adalah orang-orang yang memiliki pengikut dan lain sebagainya, karena mereka adalah termasuk orang-orang yang sedang diincar sama si kerbau ini. Ya, dia akan mengaku. Jadi mungkin akan ada beberapa pemuka agama yang justru salah ilmu, justru salah penerapan, sehingga ya karena saraf ya. Jadi dia itu kayak menyuntikkan sebuah cairan itu ke sarafnya si orang tadi, masuk ke cairan ke sarafnya orang tadi, sehingga kalau bisa dibilang maaf ya teman-teman, kalau dibilang kejiwaan itu 100% betul, mungkin jadi sekitar persentasenya jadi sekitar 50%. Jadi 50-50. Normalnya 50, maaf bahasa kasar itu gilanya juga 50. Jadi dibikin dia itu stres. Pemikiran dia betul aja udah gitu. Jadi dibikin gila sebetulnya. Lama-lama gila. Jadi akan ada nih orang-orang yang mengaku wali, mengaku nabi, mengaku Tuhan, bahkan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar nalar atau sedikit banyak itu sebenarnya menyesatkan, ya, agama menyesatkan, ya, sehingga agama sesat yang akan keluar itu juga kemungkinan ada di akhir tahun ini, dan ini akan muncul karena campur tangan dia tadi, ya. Kemudian yang keempat adalah ketika si pemuka agama tadi disusupi sama si kerbau ini, akan ada hal yang dia hadapi adalah apa?
dia akan mudah sekali tersulut emosinya, terpancing emosinya, bahkan dia akan mengurusi sesuatu di luar jalurnya. Jadi ulama-ulama ini akan banyak yang kegoda dengan yang namanya politik. Jadi di luar agama, di luar jalur agama. Misalnya di situ ya. Jadi Mas Tulus tidak memastikan ada ulama yang akan terkena kasus dengan politik, tidak. Tapi dalam hal ini adalah akan ada ulama-ulama ataupun para pemuka agama yang berbelok arah dari agamanya gara-gara jin ini tadi. Mereka akan terhasut dengan uang. Mereka akan terhasut dengan emosional dia mereka yang sangat tinggi. Emosional dalam hal ini bukan marah-marah, tapi emosional di dalam anggota tubuh, di dalam kejiwaannya. Jadi emosional untuk mendapatkan sesuatu tuh gampang dihasut, gampang emosional, kemudian bergabung dengan sesuatu di luar agamanya. Jadi justru bukan dia jadi pemuka agama yang bisa merangkul, tapi justru ini dia jadi pemuka agama yang justru jadi pemecah belah. Karena dia salah, melakukan jalur yang salah, nutupin salahnya, kemudian ya akhirnya itu pemuka agama tadi akhirnya apa? Akhirnya terkena kasus gara-gara ya sesuatu yang salah yang dia ambil tadi, teman-teman. Nah, itu jalurnya sih di situ. Kemudian sekedar tambahan saja, kegaduhan-kegaduhan ini akan terlihat juga bukan hanya dari segi agama, tapi gini, akan ada organisasi baru, akan ada kegiatan baru, akan ada ini apa ya yang sedang lingkup orang yang sangat banyak sekali. Aku lihat lingkup orang tuh banyak sekali, tetapi ini justru yang ditembakkan atau rumor yang akan disebarkan adalah agama dan khususnya Islam. Makanya gini teman-teman ya, Indonesia ini kan hampir anggaplah mayoritas kan Islam. Jadi ini kenapa hal yang akan dicetuskan atau diledakkan ini sebenarnya soal ya isu-isu agama. Isu soal agama Islam yang akan mereka buat supaya ini menjadi bahan pemecah belah. Dan ini akan ada orang-orang seperti ini muncul dari para, selain pemuka agama tuh banyak juga nanti orang-orang penting yang justru orang-orang yang seharusnya jadi bahan panutan kita justru malah memperkeruh keadaan nanti. Kita lihat saja ya. Sama satu lagi yang berpesan kepada kita untuk berhati-hati dengan boleh nggak sih ya ngomonginnya? Terlalu sensitif sih guys. Jadi beberapa kegaduhan-kegaduhan ini sedang akan dibuat sama beberapa orang. Kemudian yang pasti isunya pasti soal agama, larinya ke agama tetap. Karena itu paling sensitif, itu paling bisa banget, paling sensitif, yang paling bisa diangkat sama orang lain. Dan itu adalah cara yang paling mudah bagi dia, cara paling mudah bagi mereka untuk menghancurkan kita atau memprovokasi. Nah, hal-hal provokasi ini yang akan muncul. Dan Eyang juga berpesan sama kita. Ini pesan sama Eyang khusus. Saya nggak mau nyebutkan siapa dan di mana, tapi aku juga nggak paham apa yang Eyang sampaikan. Tetapi berhati-hatilah, doa yang paling Eyang pesannya gini. Apa sih? Gara-garanya kan gini ya, ada orang minta doa sama aku dengan alasan dia sedang sakit pada waktu itu. Terus Eyang nanya sama aku, Tulus, kamu doa buat siapa? Buat orang yang minta tolong sama aku. Yang Eyang pesan sama aku, akan muncul orang-orang yang justru kalian akan mintain doa, kalian akan mintain kesembuhan menurut kalian, tetapi orang tadi justru sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gini, penampilannya itu tidak sesuai dengan agama kita, dengan syariat agama kita, tetapi orang itu kalian mintain doa terus. Contohnya gini, jadi Eyang tuh semalam bilang gini, kenapa ya orang-orang pada minta doanya sama kamu, padahal doa yang paling mustajab, paling diijabah sama Allah itu adalah doa dari kedua orang tua kita. Aku jawab dong, mungkin orang tuanya sudah nggak ada, Yang. Makanya mereka minta doanya sama aku supaya ya setidaknya aku sendiri nggak tahu sih di doaku dijabah atau tidak, tapi kan setidaknya aku ingin mendoakan terus untuk teman-teman dan saudara-saudara aku gituin kan, kata Yang. Tolong pesanku sampaikan kepada mereka. Nanti akan ada orang yang kalian mintain doa, sedangkan orang itu tuh sebetulnya tidak seperti yang kalian harapkan, atau penampilannya tidak sesuai dengan syariah agama kalian. Jadi kalian harus tahu. Bahkan menurut Eyang akan ada orang yang maaf ya teman-teman, orang kelainan jiwa yang kalian anggap wali, orang kelainan jiwa yang kalian anggap sebagai orang hebat, yang justru itu bisa memutarbalikkan cara kalian berdoa. Ini di situ. Aku nggak tahu ini siapa, tapi ada orang yang justru ya Allah ya Rabb.
Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Maksudnya aku takut orang-orang ini tertipu. Maksudnya gini loh teman-teman, kalian tertipu sama dukun atau tertipu sama sesuatu yang menurut kalian tuh bagus, padahal belum tentu itu bagus. Intinya di situ. Kembali ke pemikiran kalian masing-masing ya. Saya nggak menyebutkan siapapun di sini karena saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Dan yang berpesan kepada kita semua, berpesan sama kalian semua. Salah satu pesan adalah doa yang paling dijabah sama Tuhan itu adalah menurut Eyang ya. Maaf, Eyang mengatakan Tuhan karena Eyang bukan Muslim sebetulnya. Oh iya, nggak boleh. Oke, jadi doa yang paling dikabulkan sama Tuhan itu kan doa dari kedua orang tua kita. Jadi itu lebih baik daripada segala doa. Jadi makanya teman-teman selepas meminta doa sama Mas Tulus cuma bisa berdoa doang. Selebihnya kalian minta sama orang tua kalian. Itu yang pertama. Kemudian Eyang tetap berpesan lagi ke kita untuk membantu para leluhur kita di alam lain untuk membantu dengan apa? Dengan kirimkan pahala surat Al-Fatihah untuk mereka semua. Nggak usah sebutkan siapa, tapi intinya niatkan pahala Al-Fatihah tadi untuk para leluhur kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh sambil diselipkan pahala Al-Fatihahnya buat dirimu sendiri. Jadi jangan lupa kamu juga memberikan doa untuk dirimu sendiri. Jadi itu cara bersyukur terbaik. Kata Eyang, cara bersyukur terbaik adalah dengan mendoakan dirimu sendiri, mensyukuri apa yang kamu punya dengan memberikan sesuatu yang terbaik untuk dirimu sendiri. Berlakulah baik terhadap dirimu sendiri karena itu wujud syukur terbaik. Itu pesannya Eyang. Semoga bisa dipahami. Memang selalu sampaikan sekali lagi, ini hanya sebatas wawasan, ini hanya sebatas omong kosong, anggaplah seperti itu. Kalau toh terjadi mungkin hanya kebetulan, dan mudah-mudahan sih kalau toh terjadi ini akan jadi bahan wacana buat kita untuk lebih bisa lebih mawas diri, untuk lebih hati-hati. Dan sekali lagi, Mas Tulus tidak menyebutkan organisasi apapun, mau ulama apapun, intinya pemuka agama yang saya sebutkan di sini dan mayoritas Islam. Jadi kita harus hati-hati teman-temannya. Jadi jangan mudah terpecah belah hanya gara-gara satu titik, satu salah yang belum tentu benar. Kita jangan kepancing supaya lebih bisa mengontrol emosi lagi. Kurang lebih hanya seperti itu teman-teman. Sebelum kita closing, kita doa dulu. Mudah-mudahan Allah jawab doa kita ya. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, Engkau maha hebat, ya Allah, Engkau maha menyembuhkan, ya Allah, Engkau maha mengabulkan, ya Allah, amin. Engkau maha di atas segala maha, ya Allah. Ya Allah, mohon jadikan hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin saat ini sedang sakit karena COVID, karena penyakit apapun, gangguan jin sekalipun, ya Allah, semoga atas kehendak-Mu izinkan angkat sakitnya, ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum memiliki rezeki, ya Allah, semoga Kau limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bekerja, ya Allah, semoga Kau berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka yang memiliki tanggungan hutang piutang seperti hamba dan juga para subscriber hamba, ya Allah, izinkanlah terlunasi hutang kami, ya Allah, dengan cara-Mu, ya Allah, amin. Untuk mereka yang sudah bekerja, ya Allah, jadikan mereka pekerjaan, berikan mereka kerjaan terbaik, rezeki yang berkah barokah bisa digunakan untuk bersedekah, ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhanku, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba orang-orang pilihan-Mu yang terhindar dari COVID, fitnah, musibah dan juga bala-Mu, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal alamin, amin. Oke, teman-teman, hanya itu bisa Mas selalu sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah kirim baju. Ini kostum, mungkin besok pakai ini lagi. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah jawab doa kita. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk yang sudah masuk. Untuk yang belum, baru pertama kali, silahkan pencet tombol like-nya, hidupkan tombol loncengnya. Harus like, suka nggak suka. Dan Mas Tulus minta support sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau panjang boleh di-skip, oke? Terima kasih banyak orang baik. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Punya kritik dan saran, pertanyaan, silahkan langsung bisa DM di @bigtulus_pb2 ataupun bisa klik di kolom komentar langsung ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Sehat selalu.